Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh menaikkan ucapan syukur karena penyertaan Tuhan di dalam istirahat kita semalam, di dalam kerjaan kita selama satu minggu belakang, dan mengucap syukur pagi hari ini kita boleh sama-sama datang ke tempat ini untuk kita akan beribadah, menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Saya dan Bapak Ibu kembali berdiri. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang selalu nyata yang menyembah kita. Immanuel. Aku
Hari ini bulan Ramadan dan berkati kami di pagi hari ini. Kita ada di sini semua mau membawakan Kalau dijemput nanti ya, nanti kan namanya ibu. dia dan juga satu juga selamat hari Di rumah, sama yang harus Matius Mazmur pasal 103 ayat yang pertama dikatakan dari Tuhan datang pertolongan bersatu atas umatku. Hari ini saya berdoa, minta bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Minta bahwa Engkau yang melepaskan kami dari semua mara bahaya sakit penyakit. Engkau yang kami harapkan dalam hidup kami senantiasa. Karena kami tahu bahwa kami manusia tidak bisa berdaya. Kami hanya mengharap pada Tuhan ada kekuatan kami, pertolongan kami, dan bisa melepaskan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, Tuhan disertai semua jemaat yang sudah hadir berkati mereka, bahkan mereka yang masih dalam perjalanan. Tuhan melepaskan mereka, dan mereka juga ikut beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh kewajiban ibadah dari pada ini. Alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Nyanyian kemenangan 5 nomor 197 kita menciptakan judul ini. Aku tahu yang aku percaya. Yesus,
163. Penuhilah pialamu hari ini.
dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara Putri akan berdoa persembahan kita. Dan biarlah kami nanti kami yang beriman tulus dan ikhlas. Berarti tantangan yang beriman tidak beri Bapa dan bukan segala perbuatan mengelola persembahan ini Bapa dengan hikmat bijaksana sehingga bisa melalui persembahan ini dengan benar. Terima kasih banyak Bapa dan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akan berikan persembahan dalam maju ke depan, masukkan di dalam kotak persembahan dan dengan karton yang akan didatangkan oleh Bapak Ibu Joko Santoso. Kita akan membuka. Haleluya,
firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan siapkan firman Tuhan yang kita dengar dengan ini. Aku punya Tuhan yang besar. Kita mengucap syukur kemuliaan.
selalu genapi apa yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap hidup kami. Hari ini Bapa, biarlah kami buka hati jiwa roh kami untuk firman-Mu. Perbaharui hidup kami, iman kami, pengenalan kami akan Engkau, dan terlebih kami mau lebih lagi rindu peduli dalam setiap hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Allah sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah hamba. Kami semuanya siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat. Amin. Ya. Ya, minggu-minggu ini atau mungkin bulan Juli ini memang banyak kita yang kena flu, ya Bapak Ibu, batuk seperti itu. Memang karena musimnya ini akan di musim peralihan, mulai berdidih ya setiap hari itu. Kalau pagi itu sudah dingin berdidih gitu ya Bapak Ibu, ya orang Jawa bilang. Tapi Allah sudah berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya beberapa hari lalu mengalami kondisi tubuh yang tidak menyenangkan, tetapi hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saya masih bisa pergi ke tempat ini untuk boleh melayani. Sama juga saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya juga merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Sakius. Seorang tokoh yang bernama Sakius. Judul firman Tuhan hari ini adalah kerinduan yang memulihkan. Kita akan bersama-sama Lukas membaca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan Bapak Ibu silakan menyimak Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh dikasih Tuhan, ya, bahwa saya berikan judul ini kerinduan yang memulihkan. Kata rindu itu adalah sesuatu hal yang berisi sebuah dorongan, ya, untuk dilakukan. Orang yang rindu dengan pacarnya, bagaimana caranya? Dia berusaha untuk bertemu, paling tidak melihat bayangannya saja sudah ini arti, wah, kangen itu sudah obati, ya. Kerinduanku sudah terobati. Jadi setiap kita pasti memiliki rasa rindu, Bapak Ibu, okay? Rindu dengan anaknya. Kalau saya sedang tugas jauh ke kota beberapa hari, saya biasanya rindu dengan anak saya. Dengan Bu Eva, kemungkinan rindunya tergantikan dengan saya dulu. Nanti kalau di rumah saya akan puas-puaskan rindu saya dengan Bu Eva. Tetapi rasa rindu kangen untuk ketemu dengan anak-anak itu membuat saya bagaimana ya? Oke, aku telepon. Atau anak saya yang kecil kebalikan, dia seringkali kalau saya pergi ya, dia seringkali yang video call saya. Satu,
bisa kanan sendiri kedua hanya dia ngecek disuruh mamai ngecek mamai gitu ya. Mungkin ya. Tetapi rasa rindu itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu hal sampai kepada kerinduannya itu terobati. Hari ini kita belajar dari seorang yang namanya Sakeus. Menarik loh, siapa Sakeus kita semuanya sudah tahu ya. Itu kerinduan hati dari Sakeus yang hanya ingin sekedar sebenarnya, sekedar melihat siapa Yesus itu, membuat ia melakukan apa yang ia bisa untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Maka tadi saya katakan bahwa kerinduan itu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Piye caranya supaya yang dirindukan itu bisa dicapai. Sama juga dengan Sakeus, kerinduannya untuk hanya ingin sekedar melihat Yesus itu sopo ya. Karena dalam ayat ini dikatakan tadi, ayat yang ketiga dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu ya. Bahasanya ini susah dimengerti ya. Wong apa Yesus itu? Wong kaya apa gitu ya. Jadi dia hanya sekedar sebenarnya sekedar kepingin untuk melihat Yesus itu seperti apa, orang apa nih. Itu yang membuat kerinduan Sakeus itu berusaha sekuat tenaga dengan apa yang dia bisa supaya dia bisa melihat Yesus. Tetapi kerinduannya yang hanya sekedar melihat Yesus itu Bapak Ibu memulihkan hidupnya. Tidak hanya hidup Sakeus Bapak Ibu, tapi Tuhan katakan seisi rumahmu diselamatkan. Karena kerinduan Sakeus untuk melihat Yesus, yang walau hanya sekedar melihat Yesus, apa yang terjadi? Apa yang dipulihkan? Tidak hanya Sakeus, tetapi Tuhan Yesus katakan seluruh isi rumah. Bapak Ibu, jika di rumah itu ada bapak ada siapapun, bahkan ada pegawainya, itu Tuhan katakan semuanya diselamatkan. Satu hal yang menarik, dari hanya sekedar mendengar. Ya, waktu itu Yesus panjang dan hari itu dia akan melewati kota Yeriko, kota di mana Sakeus itu tinggal. Karena Sakeus itu pemungut cukai, dia pasti sering mendengar berita-berita tentang siapa Yesus. Hanya mungkin sekedar dia mendengarnya Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang yang buta. Sebelum sampai di situ di ayat sebelumnya, dalam perjalanan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Ketika Yesus berjalan itu banyak orang yang mengikuti. Pada saat Sakeus ini mendengar bahwa Yesus akan melewati atau dikatakan Yesus akan masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota itu dalam perjalanannya, ya, tujuannya bukan ke Yeriko, karena dikatakan dalam ayat pertama Yesus masuk ke kota itu dan berjalan terus melintasi kota itu, hanya akan melewati. Tetapi hanya sekedar Yesus lewat, seisi rumah Sakeus diselamatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat siapa sih Sakeus itu? Sakeus itu, ya, kalau saya baca dalam sejarah, ya, nama Sakeus sebenarnya itu merupakan singkatan dari nama Sakaria, singkatan dari nama Sakaria yang artinya murni. Tetapi dia adalah pemungut cukai, memang bertolak belakang dengan namanya. Dan dia bukannya pemungut cukai biasa, dia yang adalah kepalanya. Ya, dia adalah kalau di sini mungkin kepala pajak di dalam Kementerian Pajak itu ya, di bawahnya Bu Sri Mulyani gitu, Sakeus ini ya, dia kepala pajak. Jadi dia tugasnya adalah mengkoordinir pegawai-pegawainya itu untuk menarik pajak dan diwajibkan kepada setiap rakyat saat itu disetorkan kepada Kaisaran Romawi pada masa itu. Nah, biasanya kalau pemungut cukai itu orang dibenci banyak orang. Kenapa? Karena sering mereka itu memeras, kayak debt collector gitu ya, kalau nagih pajak itu dengan cara memeras. Pada masa saya kecil dulu Bapak Ibu, TV itu dipasuki, masih ingat gitu Bapak Ibu yang apa namanya, lahir di tahun 70-an ya, 80-an gitu ya. TV itu dipasuki, sepeda itu dipasuki, jadinya apa? Berbeda.
Waktu itu saya pernah waktu saya kecil mau ke balapan itu saat itu Hansip ya dan tugasnya juga sepeda tuh Hansip itu mulia kecil kalau di dalam sepedanya belum ada stiker anak zaman mau nggak ngerti itu ya. Ya kalau anak zaman kelahiran tahun 80-an 70-an seperti saya tahu dikejar. Tempel dia harus kalau belum ada stiker pajak itu dia pasti akan dikejar. Begitu juga dengan kapal TV itu sering keliling ke rumah-rumah. Orang-orang zaman dulu kan yang pintar ya tidak kali. Nek wayang itu tahu ini momennya tukang kaca TV itu TV hampir udah dijogis ya. Nah, kalau ada TV ada, ternyata kan pemenangan gitu ya. Seperti itu seringkali dilakukan oleh orang-orang untuk menghindari pajak. Padahal masalahnya sama. Orang-orang merasa pajak itu memberatkan, tetapi sampai secara banyak selalu moyak-moyak. Ya, bahkan apa yang ditagihkan oleh Sakeus terhadap anak banyak bahkan melebihi. Sehingga dikatakan Sakeus sangat kaya. Apa itu ya sekarang kalau orang kerjanya bagian pajak sudah ya, yang banyak kasus-kasus itu. Pajak banyak semua, tugasnya di mana kerjanya di bagian pajak. Ya, kalau saya setiap hari dipajaki istri saya dan anak-anak saya, bukan bekerja di bagian pajak. Lalu dikasih Tuhan ini yang membuat Sakeus itu dibenci oleh banyak orang, dibenci oleh setiap orang pada saat itu. Pada momen yang luar biasa, diawali dengan dia mendengar bahwa Yesus akan berjalan melewati kota Yeriko. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan, dan bahkan dia memberanikan diri dalam keterbatasannya. Yang membagikan tubuhnya pendek. Diawali dengan sebuah kerinduan itu dia diselamatkan. Satu hal menarik, hanya ingin melihat Yesus. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ayat yang keempat, maka berlarilah yang mendahului orang banyak. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak. Saya garis bawahi sekali lagi. Maka berlarilah yang mendahului orang banyak. Karena Sakeus punya kerinduan untuk bertemu Yesus. Dia tahu dia terbatas. Kalau dia itu pangkate bareng karo wong liya, pasti dia tidak akan bisa melihat Yesus. Kedesek-desek. Apalagi orang-orang itu semuanya benci sama Sakeus. Rasa tidak itu kontrasi sana sini. Tapi Sakeus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus berlari menemui. Satu hal menarik ketika saya baca ini. Seringkali kita tidak punya kerinduan untuk datang ibadah. Hanya rutinitas. Seringkali kita datang dalam sebuah pelayanan hanya rutinitas. Tidak ada sebuah kerinduan seperti Sakeus. Dia itu belum kenal Yesus, tapi kerinduan yang membuat dia berlari lebih dulu daripada yang lain supaya dia bisa melihat Yesus. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak mau berlari duluan untuk datang ibadah, tidak mau berlari duluan untuk saling disi-disian melayani, tidak mau berlari duluan untuk bagaimana saya bisa melihat Yesus dalam setiap hidup saya. Ya Bapak Ibu, santai saja. Ibadah ibadah santai saja. Nanti paling mau mulai itu aja dulu semangat. 6 hari aku sudah capek, hari yang ke-7 hari itu tak bersantai dulu saja. Bapak Ibu, hati-hati. Kita sudah tidak punya kerinduan untuk Yesus. Dan gawat. Lalu dikasih Tuhan. Sakeus punya kerinduan, maka dia harus berlari lebih dahulu supaya dia punya tempat untuk bisa sekedar melihat Yesus. Saya seringkali, saya dulu sama seperti orang-orang yang lain, Bapak Ibu, santai saja kalau mau ibadah, santai saja mau melayani. Tetapi saya menyadari bahwa saya tidak punya kerinduan untuk Yesus. Hari Minggu pelayanan hanya memenuhi rutinitas saja sebagai orang Kristen. Hanya memenuhi rutinitas saja saya sebagai pengurus gereja dan pelayan Tuhan. Ini ada jadwal. Saya tidak ada kerinduan untuk mencari dikasih Tuhan. Dalam keterbatasan Sakeus, karena dia punya sebuah kerinduan
untuk melihat Yesus ini hanya sekedar melihat. Karena Zakheus tidak punya pikiran untuk dia mau percaya sama Tuhan. Mengapa? Karena Zakheus tahu siapa dia. Tidak mungkin nanti Yesus akan menyapa saya. Saya itu siapa? Tapi satu hal yang dilakukan oleh Zakheus adalah kerinduannya yang luar biasa. Ini Yesus mau lewat sini. Aku akan seperti lari. Ya aku melari mendahului rombongan itu dulu. Karena kalau dia tidak lari mendahului rombongan itu dengan cara yang lebih jauh, karena Yesus berjalan, ya dia baru mau naik aja kelewatan, ya kan? Maka saya yakin Zakheus ini akan larinya mendahului lebih jauh, sangat jauh. Ya mungkin membutuhkan jarak waktunya nanti dengan perjalanan Yesus lebih dari 20 menit supaya dia bisa melihat. Sama seperti waktu saya mau melihat dengan anak saya mau melihat kebun itu ya, di kilat itu ya. Aku cari tempat di mana gitu ya. Kebak semua kebak. Nah kita nanti berdiri di sini, palingnya jauh ke jalan sana terus kelewatan. Maka kita cegat di tempat yang lain di sana supaya nanti kalau kebunnya lewat itu saya masih bisa nutupi, gitu ya. Saya membayangkan sama seperti Zakheus. Ya, dia harus cepat duluan melewati karena dia pasti tahu jalurnya nanti lewatnya sini gitu ya. Maka ketika dia naik, dia santai dulu naik di atas karena dia tidak terlambat, karena dia sudah mendahului. Ketika rombongan Yesus lewat, dia masih bisa menyaksikan Tuhan Yesus. Ini momen yang luar biasa, momen yang Zakheus tunggu berawal dari dia mendengar tentang siapa Yesus. Dia hanya mendengar, sebatas mendengar, tetapi hanya sebatas dia mendengar, dia memiliki kesungguhan untuk berdoa. Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya tidak hanya sebatas mendengar. Kita ikut Tuhan sudah dari sekolah hidupnya kan? Kita ikut Tuhan sudah dari kecil, sudah bertahun-tahun kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Sudah beribu-ribu berkali-kali kita mendengar tentang firman Tuhan. Tetapi seringkali karena berjalan waktu kita kehilangan kerinduan kita untuk melihat siapa Tuhan sebenarnya dalam hidup kita. Saya tadi yang katakan rutinitas saja. Kalau kita mau mengikuti acara, istri saya itu ya saya contohkan keluarga saya saja. Saya contohkan keluarga yang lain. Kalau mau kamu wah, sosial apa itu pernah saya selalu bilang itu jangan sampai untuk jam sampai gitu. Harus dandan, harus berias, harus mempersiapkan ini betul-betul. Itu karena dia mau kamu supaya dapat kesempatan dia punya kerja, atau supaya nanti sebelum kamu datang kita sudah ada di sana. Apakah datang kepada Tuhan memiliki kerinduan yang sama? Mempersiapkan betul-betul. Ayo, masuk telat. Tetap ayo bangunnya lebih pagi. Siapkan dulu. Tadi mau berangkat kemarin ya. Dia akan berusaha kemarin itu tadi. Tadi malam kemarin ya. Di kasur saya itu ada batik 3, punya saya batik dia 3. Saya bingung. Ini apa? Karena saya akan tugas dia tugas. Pakainya batik. Saya bingung. Apa mah? Kabel lebih batik kok pakai kemarin. Untuk dipilih-pilih gitu ya. Misalnya untuk saya pilih, saya masih selain itu. Pak pilih aku pilih itu aja sih punya. Perempuan tadi dia, perempuan itu tidak pernah salah. Baliknya dia 3, balik saya 3. Wes naik kasur. Dia mungkin mempersiapkan supaya besok itu dipakai itu serasi gitu ya. Setelah dia pakai balik hijau, saya pakai balik kain mobil hijau ini. Saya sudah mau berangkat. Dia kalau dari kapal ganti pakai biru. Dia bilang, Pak, sampai biru. Saya bilang, aku rasa ganti kesuwen selama berbaik. Saya bilang gitu. Wes ngomong ngerti, aku akan berbagi kodok, aku akan tetap jodoh. Saya bilang. Dia mempersiapkan betul-betul baju saya, baju cewek untuk dipilih-pilih. Bapak Ibu, apakah kita punya kerinduan hal yang sama ketika kita mau bertemu Tuhan? Apakah hanya sekedar satu minggu ya wes di mana jam itu setelah 2010 isinya saya tak tahu, tak ngerti, tak peliri mau ayo sendiri. Nah pertanyaan aku ketika ikuti aku ya, saya yang tapi dikasih Tuhan
kita akan mulai kehilangan rasa cinta dan rasa rindu kita. Hati-hati, karena kita sudah bosan, sudah lama kok kita kenal Tuhan kok. Ini baik bosan lah. Kan beda dengan sakit. Saya belum kenal Tuhan. Ya, yang baru mendengar. Tapi kerinduan itu harus terus tumbuh dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Zakheus, dia berjuang untuk berjumpa secara pribadi. Kalau kita tidak punya kerinduan untuk bertemu Tuhan, kita tidak akan bisa berbicara dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya kerinduan yang betul-betul untuk melihat, bertemu dengan siapa Tuhan kita tidak akan bisa berjumpa secara pribadi. Yang kita orang setia, orang Kristen, kita ke gereja, kita ke gereja, kita melayani, kita melayani, tapi kita belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi dikasih Tuhan, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, bukan kita dengan Tuhan. Atau kalau setiap itu kita selalu ngerti siapa Tuhan. Bersumpah secara pribadi, secara segala rasa ingin tahu dari Zakheus itu menjadi sempurna ketika dia bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana rasanya Zakheus ketika dia sudah berusaha sedemikian rupa dan saat itu Bapak Ibu, bayangkan, ya saya bisa membayangkan peristiwa itu ketika saya membaca firman Tuhan itu. Pasti Yesus dikuruni banyak orang kan, dan Zakheus ada di sana naik di atas orang. Ya. Dan mungkin karena Yesus mungkin sibuk dengan banyak orang, ya bisa juga dia tidak melihat Zakheus. Tetapi sekali lagi, karena Tuhan Yesus tahu kerinduan Zakheus, maka dikatakan di situ bahwa Yesus melihat ke atas. Orang jalan, logikanya jalannya melihatnya ke depan, ya kan? Karena kiri, tidak mungkin orang jalan melihat ke atas. Tetapi satu hal yang kita lihat dalam peristiwa ini ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Akan ada perjumpaan pribadi antara Zakheus orang berdosa dengan Yesus. Dan ini membuat luar biasa Zakheus. Ayat yang kami katakan, Zakheus segera turun, pasti dia langsung melorot surut gitu ya Bapak Ibu. Karena sangat senangnya dia, sangat sukacitanya dia, dikatakan di situ, dia turun dan menerima Yesus dengan sukacita, segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kerinduan Zakheus dari awal mendengar tentang Yesus, dari awal mendengar tentang siapa Yesus, mengalami sesuatu yang luar biasa. Ada perjumpaan pribadi antara Zakheus dengan Yesus. Bapak yang dikasih Tuhan, apa kita sudah merasa berjumpa atau hanya sekedar hidup sebagai orang Kristen? Kalau kita hanya sekedar hidup sebagai orang Kristen, sia-sia Bapak Ibu. Dari kecil gereja, untuk memberi waktu ke gereja dan sebagainya, tetapi tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Hidup kita kosong, tidak merasakan apa-apa. Besok kembali berutinitas setiap hari itu bekerja terus seperti itu. Tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka kita tidak mengenal siapa Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 katakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Ketika Zakheus mengalami perjumpaan pribadi, dia lebih mengenal Yesus. Dikatakan, aku mau ke rumahmu. Ketika Yesus ada di dalam rumahnya Zakheus, maka ada pengenalan. Bahkan dikatakan makan bersama. Pak Jokowi itu menggunakan teknik untuk biasanya kalau orang politik bisa makan. Pak Jokowi dan wali kota Solo itu terkenal dengan politik bisa makan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika Pak Jokowi mau membersihkan momen Fatima ya, awal-awal dia jadi wali kota.
berapa kali pengurusnya paguyuban di sana petaninya diundang ke Ciganjur untuk makan. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Pak Jokowi tidak katakan, ayo bubarin kabeh, ayo digusur tidak. Tapi Pak Jokowi panggil dulu paguyubannya temannya, diajak makan. Dan Pak Jokowi saat itu makan tidak ngomong itu, tapi makan dia makan. Ya, supaya apa? Pak Jokowi dikenal dengan para pedagang di sini, dan para pedagang ngerti Pak Jokowi. Ini disebut politik keagamaan. Itu sampai sekarang dikerjakan Pak Jokowi, politik keagamaan. Ya, ada orang Jawa bilang, kalau orang Jawa nek wis pakani warep menang. Itu biasanya seperti itu. Tapi politiknya Pak Jokowi luar biasa. Tujuannya supaya mereka kenal siapa presiden, siapa wali kotanya. Wali kotanya kenal siapa orang-orang yang jualan di situ. Setelah terjadi hubungan yang baik, mereka kenal Pak Jokowi kenal pedagang, ngerti sifat-sifatnya. Saat itu pindah ya, gusur ya, tidak ada yang protes. Ini apa itu? Bahkan saat itu saya ingat dibuat seperti anak naik kuda, mereka berjalan sampai ke Semanggi. Tidak ada yang protes. Karena mereka sudah mengenal secara pribadi siapa Jokowi. Jokowi mengenal siapa rakyat. Ketika Yesus mengadakan perjamuan makan, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus menerima dengan sukacita, ya, bahwa dikatakan orang berdosa, Yesus kok belum menumpang bahkan makan di rumah orang berdosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, disitulah terjadi sebuah hubungan. Akhirnya saya jadi mau Tuhan Yesus, ya, luar biasa. Mengapa saya katakan ketika Zakheus dipulihkan dan dia mengenal Yesus, dia mau terima Yesus, terbukti dengan katakan apa ini? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku ku berikan kepada orang miskin. Ada pertobatan yang dilakukan oleh Zakheus, hidupnya dipulihkan. Luar biasa. Karena Bapak Ibu seringkali kita hidupnya kosong. Bahkan saya sendiri yang kadang sering berdiri di situ khotbah, pernah mengalami yang namanya kekosongan. Karena saya mulai kehilangan rinduan saya untuk Tuhan, untuk bertemu Tuhan. Ketika saya tahu itu posisi saya harus kembali hidup. Bagaimana hidup saya hidup bertemu Tuhan. Ya, pengen cepat dalam ibadah, pengen cepat hari ini kita bisa bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Pengen cepat-cepat untuk bangun dan saat itu. Ini adalah sebuah kerinduan. Ya, saya katakan waktu di Devo salah satu perusahaan bilang, apabila hanya tinggal pagi bangun tidur buka HP, lihat ayat baca penuhnya sudah selesai, berdoa selesai. Ya, itu saja. Ya, saya apa Pak Ibu? Orang doa makan itu rutinitas. Ya, peselatan yang bawa piring mesti langsung berdoa. Ya enggak? Tapi itu bukan sebuah kerinduan untuk berdoa ketemu dengan Tuhan. Ya enggak? Tapi itu latar, rutinitas. Orang kalau nyoba wirid sudah langsung berdoa Tuhan sudah doakan, iya enggak? Itu sebuah rutinitas, bisa dibedakan. Maka ketika teman saya memberikan statement, seringkali kita hanya bangun itu cari HP, buka baca cuma selesai. Itu hanya rutinitas. Tapi kita tidak punya kerinduan. Betul-betul hari itu diawali dengan kita mencari Tuhan. Seperti Zakheus dipulihkan luar biasa. Cerita Zakheus ini sederhana sekali, tapi banyak hal yang bisa saya sendiri jadikan itu berkat. Untuk bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu, Zakheus itu memiliki 2 tantangan. Tantangan pertama tantangan dari luar, dan tantangan yang kedua tantangan dari dalam. Bapak Ibu seringkali kita mau ketemu Yesus dalam sebuah ibadah pelayanan. Saya seringkali mengalami mau pelayanan anak penjara, ya, bodoh, ada perselisihan dengan istri itu, ya, mau saat teduh berdoa
tantangannya udah saya capek karena banyak pekerjaan, tidak bisa. Itu tantangan banyak sekali di dalam kita. Kalau Sakeus saat itu tantangannya dari luar, yaitu dia tubuhnya pendek, namanya dia terhalang oleh banyak orang. Ya, keinginannya untuk bertemu dengan Yesus dihalangi oleh jumlah orang yang banyak dan tinggi-tinggi, orang yang menghalangi mata Sakeus untuk melihat sosok Yesus. Ini hambatannya. Maka Sakeus harus berpikir, aku pendek, tantanganku adalah, hambatanku adalah orang-orang yang dalam berkerumun itu orang tinggi-tinggi. Tetapi dia tidak menyerah dengan tantangan yang di dalam dirinya. Dia pun kan aku yang pendek, tidak mungkin saya bisa tinggi sekejap itu. Ini tantangan dia dari dirinya sendiri. Tetapi apa? Dia berusaha untuk bagaimana saya menembus tantangan ini untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tantangan yang kedua adalah tantangan dari luar. Tantangan dari luar adalah kekayaannya. Kalau dia sangat kaya, dia tidak butuh orang lain loh sebenarnya, bisa. Semua bisa dibayar dengan uang. Orang yang dijual, penting nyumbang, bayar apa-apa. Gitu ya, karena dia punya banyak uang. Mungkin bersama dengan orang banyak juga nyumbang rumah ibadah dan sebagainya. Untuk membersihkan dirinya dari mungkin hal-hal kutip dosa-dosanya. Ya. Kekayaan Sakeus itu luar biasa. Ya, biasanya orang yang kaya itu lebih fokus kepada pekerjaannya. Ya enggak? Saya mengalami bahwa ibu saya bersaksi, saya sendiri mengalami beberapa hari ini pekerjaan saya sangat banyak. Maka fokus saya dengan Tuhan yang lain. Dan saya mulai menyadari saya harus balik supaya pekerjaan saya ini, mungkin jabatan saya, kekayaan saya, uang saya tidak menghalangi saya bertemu dan hidup dengan Tuhan Yesus. Itu apa namanya, sulit. Itu sulit. Sakeus mengalami itu Bapak Ibu. Badannya yang pendek tadi menghalangi. Ya, pekerjaannya sebagai pemungut cukai, orang berdosa itu akan menghalangi dia. Karena orang tidak mau kan bergaul dengan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sakeus? Ya, dia berusaha untuk menerobos setiap malam. Apa halangan kita? Jangan anak muda yang harus sekolah bangun pagi. Halangan kita adalah pengennya turun. Ya enggak? Ibadah di gereja. Halangan kita apa? Pengennya cuma turun. Santai, minggu-minggu. Ya, Bapak Ibu yang ibadah. Kayak kita setengah 7, santai baik. Halangan pengennya turun, yang mau santai, kesel-kesel ngapain. Bangun pagi saat teduh, tidak menyenangkan. Halangannya adalah melek motor esok itu sangat susah. Tetapi bagaimana kita bisa menerobos halangan itu dan dibandingkan Yesus? Sulit, ya sulit. Ya Bapak Ibu ya, Sakeus berusaha bagaimana caranya dia bisa melihat Yesus walaupun dia mengalami yang namanya. Bapak Ibu, Sakeus sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Yesus. Ini yang akhirnya memberikan semangat dia menerobos daripada halangan itu, tantangan itu. Karena kerinduannya itu membuat Sakeus terobos tantangan itu. Bagaimana caranya aku bisa ketemu Yesus? Seberapa kerinduan kita untuk bersungguh-sungguh bertemu dengan Yesus? Kalau Bapak Ibu memiliki kerinduan yang betul-betul rindu puncak, semua tantangan itu bisa dilewati. Amin. Bangun pagi bisa dilewati. Ya, sekarang Bapak Ibu saya harus siang saja itu lebih pagi. Anak saya itu di SMK kadang maksudnya jam 6 kurang setengah. Kadang jam 6 dan saya harus ngantar dulu kemanahan pengetan yang sekolah. Berarti saya butuh waktu yang lama. Maka saya harus bangun lebih pagi. Ya, karena saya rindu anak saya bisa rajin sekolahnya, tidak telat, ya dia bisa pandai, dia bisa berhasil dalam pendidikannya. Maka saya berusaha harus lebih pagi lagi. Ya, mulai bagi tugas dengan istri saya. Aku dengan adik, saya dengan kakak. Setengah dari rumah, coba saya, kamu harus cepat-cepat karena papa harus sampai sekolah waktu tapi papa nanti sampai kantor bisa telat. Papa saya harus ke sana, apalagi sekarang jalurnya harus ke terminal sih. Kalau dulu kan belum ditutup. Tetapi kerinduan saya untuk anak saya berhasil dalam sekolah
Tuhan yang membuat saya harus lakukan itu. Sama juga dengan hidup kita, karena kerinduan kita mau bertemu dengan Tuhan dalam setiap hidup kita harus lakukan itu. Jam 7 ibadah, orang kosong loh ini. Ya, kayak setengah 7 semuanya bisa hadir. Perkara yang semuanya bisa hadir, karena kita bisa terobos dalam tantangan itu. Perkara yang semuanya bisa hadir. Amin. 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 Bagi yang sebelah sini, silahkan berpikir untuk menerobos halaman itu ya. Tidak usah tergesa-gesa, tidak usah kesusu. Pak Anton sabar untuk menanti bapak-bapak datang. Ya. Bu Yati juga sabar menanti ibu itu datang ke kamar. Ya. Tapi terobos halaman itu seperti Sakeus. Amin. Amin. Apa yang dikasih Tuhan? Sakeus mendapatkan kemurahan atas kesungguhannya. Gimana kemurahannya? Yesus lewat itu, dia tidak melihatnya ke depan, ke samping, tapi Yesus lewat langsung dia melihat ke atas. Karena kemurahan dari Yesus. Sakeus, ya, turunlah. Aku harus menumpang di rumah. Satu kemurahan yang membuat orang-orang lain iri, Bapak Ibu. Ya, yang membuat orang-orang lain iri karena kemurahan Tuhan Yesus saat itu terjadi dalam hidupnya Sakeus. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Buat mereka ini kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus punya rasa iri untuk kemurahan Tuhan. Orang yang lain bisa diberkati Tuhan, kemurahan Tuhan. Mengapa saya nggak bisa? Ada sesuatu yang salah. Karena mungkin kita belum punya kerinduan yang sebesar untuk bertemu dengan Tuhan. Sakeus dapat kemurahan. Sekali lagi yang dipulihkan tidak hanya Sakeus. Kemurahan Tuhan lebih dari itu. Yesus katakan seisi rumahmu diselamatkan. Seisi rumahmu diselamatkan. Satu hal yang luar biasa. Kita mau seisi rumah kita diselamatkan. Amin. Bagaimana kita mau menyelamatkan orang di sekitar rumah kita kalau kita sendiri tidak punya kerinduan untuk betul-betul. Bu, aku orangnya di sosial ya, ras suami bisa ya doang. Supaya baik, kesel aku supaya orang besok dan karena kita orang tuanya tidak punya kerinduan untuk bertemu Yesus. Maka ketika anaknya katakan itu, ya sudah zaman kita itu, ya enggak. Tetapi kalau kita sebagai orang tua punya kerinduan untuk bertemu Yesus, maka ketika anaknya bilang, ayo kita berangkat sekolah minggu, tetap sekolah minggu. Apa yang dikasih Tuhan? Maka membuat seisi rumah kita diselamatkan. Hal yang luar biasa. Bapak Ibu, Sakeus memberikan respon yang baik. Dia sebagai hamba, dia memberikan respon yang baik atas panggilan Yesus. Saya ingin Bapak Ibu, Tuhan itu kepingin semua anak-anaknya diselamatkan. Tapi bagaimana respon kita? Dipanggil untuk datang kepada, dipanggil untuk melayani. Tergantung respon kita. Kalau Sakeus tidak punya kerinduan, dia sudah kepingin Yesus. Oh Yesus saya mau rumahnya, oh seperti si buatan duluan, aku sangat pokok. Itu selesai dia kirim pulang. Tapi karena dia berawal dan mendengar siapa Yesus, dan ketika melihat Yesus, dan tidak sebatas itu, Yesus panggil dia responnya baik. Responnya tetap melorot, dikatakan sederhana. Bagaimana respon kita mendengar panggilan Tuhan? Tidak segera. Tuhan memanggil kita untuk membantu pelayanan gereja, tidak segera. Masih ada banyak tantangan, aku sih repot. Tuhan memanggil kita, ayo ini hari-harinya ibadah. Tuhan kita katakan nanti dulu, besok. Tidak segera merespon panggilan Tuhan, maka kita akan ketinggalan kemurahan.
Karena saking responnya cepat melorot seluruh. Ayo sudah dia lari, ayo Tuhan, ini mau manggung, ayo baru Tuhan, tak ini lu manggung. Maka Sakeus mendapatkan kekurangan. Sekali lagi, tidak hanya Sakeus, tapi seluruh rumahnya Sakeus. Kesimpulannya begitu. Pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita. Dan dari semua pengalaman kerohanian kita. Maksudnya apa? Kita punya pengalaman yang sepanjang hidup ini. Dari sekolah sampai sekarang kita sudah sepuh. Tapi kalau kita tidak mengenal dan membenarkan Tuhan kerinduan tadi, maka pengalaman itu hanya jadi pengalaman, tidak akan menjadi pusat dari sebuah keselamatan. Serius dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Itu yang Tuhan katakan. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Mari kita mulai lagi hidup kita melihat apakah kita masih memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita penuh dengan kemurahan Tuhan, maka respon kita harus cepat. Mari itu hari ini kita diingatkan melalui cerita Sakeus, bagaimana dia dibuktikan, bagaimana keluarganya diberkati, bagaimana responnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena demikian. Mari kita dengar firman Tuhan. Biarlah hari ini bukan sia-sia, kalau firman Tuhan ini tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Responi dengan cepat panggilan Tuhan melalui firman. Introspeksi masing-masing diri kita pribadi lepas pribadi. Urusan ini urusan pribadi. Urusan mengenal Tuhan adalah urusan pribadi kita masing-masing. Apakah kita masih punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan? Saya semuanya itu begitu diurusan. Tuhan itu masih dalam panggilan. Tapi usia ini bersama-sama.
setiap ibadah Tuhan, dalam setiap persekutuan, dalam setiap saat teduh kami, waktu-waktu dalam setiap hidup kami, pelayanan kami mau lebih lagi rindu, sehingga kemurahan Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kami dan bagi keluarga kami, terlebih bagi orang yang lain yang melihat kami menjadi berkat. Berkati setiap kami semua Tuhan yang hadir, pulihkan kami lebih lagi, perbaharui kami dengan firman Tuhan, lawat kami setiap hari dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi Tuhan. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini, boleh semakin menguatkan dan percaya kita pada Tuhan. Saya akan bacakan jadwal ibadah kita selama sepekan. Ibadah kebaktian rumah tangga hari Selasa tanggal 1 Agustus kita akan mulai pukul 6:30 malam. Untuk pemimpin pujian Ibu Desi dan pembawa firman Bapak Effendi, pemain musik Bapak Daniel dan bertempat di gereja. Ibadah kaum pria hari Kamis jam 6:30 malam tanggal 3 Agustus, pemimpin pujian Bapak Anton dengan acara sharing yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel dan bertempat di keluarga Bapak Kader. Ibadah doa hari Jumat tanggal 4 Agustus kita akan mulai 6:30 malam untuk pemimpin pujian Ibu Ika, pelayan firman Ibu Yohana, pemain musik Bapak Salomo dan bertempat di gereja. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu jam 5 tanggal 5 Agustus untuk pemimpin pujian Saudara Yundan dan Nael, maaf Noel, untuk singernya Kalika dan Kakak, pemain musik Tevila, Farel, Kenny dan Lukas, untuk petugas kasih di Cantika dengan acara firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Heru, dan petugas Asar Tisna dan Tian bertempat di gereja. Ibadah PA Yerusalem hari Sabtu jam 6:30 malam tanggal 5 Agustus, pemimpin pujian Bapak Kader, firman Tuhan dilayani Bapak Effendi dan bertempat di keluarga Bapak Kader. Ibadah raya hari Minggu tanggal 6 Agustus kita akan mulai pukul 7 pagi. Pemimpin pujian Ibu Esther Kristi, singernya Putri Mone, Ibu Priscilla Nidia dan Ibu Desi, pemain musik Saudara Rahman, Noel, Kakak dan Saudara Giron. Untuk membawa firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Ayu dan Kabel, petugas Asal Ibu Yohana dan Ibu Iga, petugas Son Bapak Anton dan petugas RCD Ibu Davina. Dan di depan adalah minggu pertama persiapkan diri perjamuan kudus, dan petugas perjamuan kudus Ibu Eva, Ibu Yanti dan Ibu Ika. Ibadah sekolah minggu tanggal 6 Agustus dimulai pukul 9:30 pagi. Pemimpin pujian Kak Esther Kristi, singernya Bintang dan Enrico, pemain musik Yola, Kak Salomo, Kak Daniel dan Kak Anton. Untuk kelas batita nanti akan dipegang Kak Yanti, kelas Indria Kak Rina, kelas Pratama Kak Ika, kelas Madia Kak Alvina, dan untuk kelas tunas remaja Kak Daniel. Untuk snack disediakan Kak Desi dan petugas LCD Kak Alvina. Demikian untuk laporan perpuluhan untuk minggu keempat bulan Juli. Bapak Ibu bisa menyimak di depan. Untuk program orang tua asuh kota yang sering kita sebut, kita masih membuka bagi Bapak Ibu saudara yang ikut terbebani dalamnya untuk mendukung kegiatan ini. Untuk menjadi orang tua asuh bisa menghubungi Ibu Ika dan Ibu Elvina.
Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Mari Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Juli nanti bisa maju ke depan untuk bisa didoakan Bapak Ayub. Ya, ada titipan dari panitia bulan misi panitia Natal. Hari ini kita akan mengadakan kerja bakti. Kami memohon Bapak Ibu, Saudara, remaja pemuda yang hari ini longgar waktunya, mari bersama dengan kami. Kita akan membersihkan gereja, kita akan mempersiapkan kegiatan pada bulan Agustus memasuki bulan misi. Nanti kerja bakti akan dimulai pukul 10. Jadi moga Bapak Ibu sahur dulu dahar. Nanti datang ke sini, kita akan membersihkan gereja dan nanti disediakan makan siang ya Mas Naya. Iya. Baik, itu saja. Mari Bapak Ibu Saudara yang lahir pada bulan Juli, ulang tahun pernikahan, bisa masuk ke depan untuk didoakan Bapak Ayub. Ibu Yuli, Ibu Yuliana, Saudara Saina, Ibu Amber, dan Ebenezer. Saya mohon agar supaya itu dari permohonan kita harus sama-sama mendoakan mereka Tuhan memberi panjang umur, kesehatan, kekuatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita boleh dapat berjalan, bergerak, melakukan kegiatan yang baik. Boleh dapat berjalan Tuhan, mereka hidup untuk Tuhan dan dari Tuhan. Doa berdoa kehidupan sahabat kita yang ada berdiri Tuhan, ingat hari lahirnya, dimana Tuhan menolong mereka dari kecil, dari kandungan ibu hingga besar, bahwa dapat memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pada pagi hari ini kami datang dan menyerahkan kepada sahabat teman saudara kami seiman, mulia, Rahman dan juga dua saudara kami yang ada berdiri di mani Tuhan. Engkau memberikan panjang umur bagi mereka dan biarkan mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka, pelihara mereka, tuntun langkah hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkatinya, dan biarlah mereka memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, dan Tuhan menikmati dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan memelihara mereka sejak dari kandungan dan dilahirkan yang baik, dan mereka dipelihara, dituntun oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan, dan Tuhan masih berkenan kepada mereka untuk menikmati hidup ini. Dan biarlah perjalanan hidup mereka Tuhan Engkau memberkati,
dan berikan kekuatan kesehatan, jauhkan mereka dari halangan rintangan, dan biar mereka selalu dituntun, dipimpin oleh Tuhan melalui kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, biar selama mereka masih ada dan dalam tahun yang Tuhan berikan pada mereka panjang umur, biar tahun ini mereka boleh melakukan pekerjaan mereka di dalam tuntunan pimpinan dari Tuhan. Agar supaya mereka boleh bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mati untuk mereka, hidup untuk mereka, dan hari ini juga hidup mereka ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan selalu menuntun langkah hidup mereka sampai ekor datang kembali. Rumah tangga mereka Kau memberkati, pekerjaan mereka Kau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur. Terima kasih kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua. Amin. Baik Bapak Ibu, apa yang kita sudah dengar tadi, kuatkan kemampuan kita untuk berjalan sesuai dengan pimpinan Roh dan harapan kita yang laki-laki dan perempuan hidup. Jadi laki-laki semua ya rasa diri laki-laki datang juga bekerja membersihkan gereja di Yasi minggu kedatangan kamu kita. Itulah yang memberikan bagi kita, dan saya yakin semua hadir dan sebagai bakti sampai selesai. Ya, mari kita bagus berdiri dan kita doa kita bisa menyenangkanmu, menyenangkanmu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan kepada kita. Kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, bukan kepada biar kemudian Tuhan hormat bagi nama Tuhan selalu. Tuhan yang tadi menyatakan Tuhan itu mau Tuhan
juga sesuai dengan firman Tuhan yang kami sudah dengar. Taruh di hati kami masing-masing ya Bapa. Baik kami datang tepat waktunya, juga kami bertemu dengan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Itulah kerinduan kami, keinginan kami seperti Matius yang sudah dipaparkan pada kami. Agar kami punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana Matius juga rindu akan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, pujian ini mendorong hati kami masing-masing untuk hadir dalam ibadah persekutuan setiap saat, hari lepas hari, sampai Engkau datang kembali. Kami berdoa pemerintah dan bangsa negara kami, Tuhan Engkau memberkati. Dan kami seluruh masyarakat Indonesia selalu junjung tinggi pada kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Entah tidak melakukan apa yang pemerintah lakukan untuk kami, dan kami boleh dapat mendapat sesuatu dari Tuhan melalui pemerintah, nama pemerintah. Semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mari Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan tolong masyarakat Indonesia ini, rakyat Indonesia, Tuhan Engkau lindungi. Bagi orang percaya Tuhan Engkau melindungi dari semua kejahatan yang ada, dan kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nama Tuhan selalu dipuji dan ditinggikan. Khususnya jemaat Tuhan ini, Tuhan Engkau selalu tuntun langkah hidup mereka, dan biar mereka selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan memimpin tiap langkah hidup mereka selama masih hidup dalam dunia ini. Kami tahu bahwa Tuhan tolong kami masing-masing. Dunia yang sementara kami hidup, kami akan berakhir dengan kehidupan yang ada. Oleh sebab itu, selama kami masih hidup, kami selalu menyenangkan hati Tuhan dengan segala tindak tanduk kami, segala perbuatan kami, untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak, berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan dalam sepanjang hari ini dan seterusnya. Mari Tuhan Engkau tuntun langkah hidup mereka, jauhkan mereka dari kecelakaan maut, pimpin mereka hari lepas hari sampai kami berjumpa dengan Tuhan kembali. Terima kasih. Biarlah seluruh jemaat Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Biar mereka juga selalu melakukan sesuatu yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup mereka setiap saat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Cukuplah kiranya atas semua anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tetap menyertai bagi saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
어제 기억나는 그거 뭐